Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas suatu burung pastol saya ini, teman-teman semua, yang sering teman-teman semua tanyakan di WhatsApp, di YouTube ataupun Facebook, menanyakan settingannya seperti apa dan mencari settingannya seperti apa. Nah, di sini ini burung murai batu yang saya beri nama Jaguar. Dia udah beberapa kali masuk ya. Saya akan membahas bagaimana cara mencari settingan burung murai batu yang satu ini. Nah, di sini tipikal mainnya dia ada sujud, ada nyengklak-nyengklak, pentet juga ada dia. Jadi gayanya ini banyak. Dan burung murai batunya ini indukannya dia ori pasaman. Nah, dari ini pasaman saya bawa sendiri dari Sumatera Barat. Nah, di sini settingan dari trotolan, teman-teman semua, dari trotolannya saya memberikan ekstra puding yang beragam-ragam. Dari jangkrik saya berikan 20 pagi 20 sore. Kroto saya berikan 2 hari sekali. Dan cacing saya berikan kadang-kadang kalau misalkan dia lagi kurang fit ataupun dia lagi posisi waktu dorong ekor, saya berikan cacing. Nah, kalau misalkan jemur, saya berikan penjemurannya ini dia maksimal 1,5 jam itu dulu ya. 1,5 jam itu setiap hari saya jemur. Embun, nah kalau misalkan embun dia ini kadang-kadang saya embunkan, kadang-kadang tidak. Nah, kalau misalkan dia mandinya ini seminggu 2 kali. Nah, dari trotolannya seminggu 2 kali. Nah, di sini saya rawat seperti ini sampai dia umur sekitar 8 bulan ya, 7 bulan 8 bulan saya rawat seperti itu. Saya tetap berikan beragam-ragam. Nah, setelah saya melihat bahwa burung murai batunya ini udah enak, teman-teman, sudah gacor, dia udah bunyi, udah rajin, saya udah sedikit-sedikit ya memahami karakternya. Nah, setelah itu saya rawat untuk menyeting dia lomba. Nah, di sini rawatan sebelumnya ini saya perhatikan sedikit demi sedikit dari jangkrik. Nah, jangkriknya saya lihat, teman-teman semua, misalkan dia 20 pagi 20 sore reaksinya seperti itu. Saya coba turunkan, dia lebih ini ya, dia tidak begitu gacor lagi. Karena kalau misalkan 20 pagi 20 sore dia gacornya dari pagi sampai sore dia gacor. Maka saya lihat, wah, ini terlalu emosi nih. Terlalu emosi, saya turunkan. Jadi 15 pagi 15 sore. Nah, selain itu penjemuran saya turunkan juga dari 1,5 jam ke 1 jam. Karena dia udah reaksi emosinya sudah mulai melihat udah agak tinggi. Mandi saya berikan dia tetap seminggu 2 kali. Dan kroto saya stop dulu. Nah, setelah itu saya lihat, oh, dia masih ada ini ya, reaksinya seperti itu. Masih terlalu emosi. Nah, selanjutnya saya turunkan lagi. Saya turunkan menjadi 10 pagi 10 sore. Nah, di sini 10 pagi 10 sore, terus jemurnya ini maksimal dia 1 jam, mandi seminggu 2 kali. Nah, kalau misalkan pengembunan ya, pengebunannya saya kadang-kadang diembunkan, kadang-kadang tidak. Nah, di sini saya lihat di rumah reaksinya seperti apa. Nah, saya lihat dia udah agak ini ya, emosinya udah agak mulai turun ya. Karena memang burung murai batu yang pastol, burung murai batu muda ini kan dia seolah-olah pengen tarung, seolah-olah pengen main. Tetapi dia kan belum ada mungkin ya digertak misalkan yang sama dewasa, nanti dia akan mungkin agak gimana gitu, nah kayak orang aja seperti itu. Jadi saya mempertahankan ini settingannya sampai sekarang 10 pagi 10 sore itu jangkrik. Mandi seminggu 2 kali,
penjemuran. Dia ini ya apa? Penjemurannya ini maksimal 1 jam. Nah, ini rawatan dan settingannya sampai sekarang. Nah, selain itu saya melihat juga dari kerodong. Nah, kalau misalkan kerodong burung murai batu ini saya mempunyai ada 3 ya kerodong. Ada warna biru, biru muda, ada merah. Nah, saya lihat reaksinya seperti apa. Kalau misalkan dia reaksinya saya menggunakan kerodong biru, dia kurang saya lihat. Kalau saya buka gitu, dia kurang, kayak diam dulu, udah lama sedikit baru main. Baru dia ini ya bunyi kalau misalkan di pagi hari itu. Nah, saya coba kerodong yang warna agak biru muda sama seperti itu. Dan saya coba yang warna merah. Nah, warna merah ini setelah saya buka nih, kalau misalkan pagi dia langsung enak main. Nah, ternyata dia cocok dengan kerodong merah. Ambilin itu kerodong. Nah, dia cocok dengan kerodong merah. Nah, ini kerodong merah ya. Jadi saya udah tahu nih, oh dia enak nih kalau misalkan kerodong merah. Nah, seperti ini saya menggunakan kerodong merah. Nah, ini kerodongnya full merah. Nah, selanjutnya saya melihat karpet. Nah, karena burung murai batunya ini sering turun. Nah, sering turun. Kalau misalkan saya setting pas seperti itu, dia sering turun. Kalau misalkan dia makan jangkrik ditaruh di bawah, dia naik lagi. Terus kalau misalkan saya tepuk-tepukin kan dia reaksi. Kadang-kadang ada reaksi kayak mau turun. Nah, di sini saya lihat juga dia karpetnya seperti apa. Nah, di sini dia hariannya dia tetap warna hitam, teman-teman semua, kalau misalkan karpet. Nah, tetapi kalau misalkan mau naik digantangkan, saya balikin. Jadi warnanya ini di bawahnya merah, karpetnya merah. Karena kalau misalkan merah, dia reaksi di rumah itu dia tidak mau turun. Makanya saya menggunakan karpet yang warna merah supaya dia tidak turun di gantangan. Nah, di sini kita harus melihat, teman-teman semua, melihat karakternya, melihat reaksi burung murai batu kesehariannya seperti apa. Kita harus melihat sehariannya dia enaknya seperti apa. Dia lihatnya teliti, misalkan dia turunnya itu lebih banyak yang kalau misalkan yang hitam atau merah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat reaksinya saat di harian. Nah, ini untuk settingan hariannya. Jadi dia menggunakan kerodong merah, karpetnya hitam, terus dia jangkrik 10 pagi 10 sore, jemur maksimal 1 jam itu di pagi hari, mandi seminggu 2 kali. Nah, ini untuk settingan harian. Nah, untuk settingan lomba, burung murai batu saya, teman-teman semua, jarang menggunakan settingan lomba. Karena kalau misalkan settingan lomba kita up misalkan, takutnya dia kekenyangan. Contoh, kalau misalkan kita kekenyangan, itu juga kita merasa kayak bego juga ya, teman-teman. Kalau misalkan kita kenyang banget, nah seperti itu. Itu sama kayak burung murai batu. Jadi kita ngambil tengah-tengahnya. Settingan lomba itu saya biasanya berikan itu di pagi sebelum berangkat nih. Kan saya menggunakan settingan harian 10 pagi 10 sore. Nah, hari H misalkan Sabtu atau Minggu, saya berikan pagi 10, sebelum bawa ke gantangan itu saya berikan 10 lagi. Jadi kan sama, dia 20 per harinya, itu 20 jangkrik. Nah, saat di lomba, saat di gantangan itu saya tidak berikan apa-apa, cuma saya cek minum. Saya cek minumnya ada enggak, karena saya bawa motor ya, kadang-kadang itu jatuh enggak atau tangkringannya jatuh enggak. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat dia di gantangan cuma air minum saja. Nah, setelah itu kita pengkondisian. Nah, kalau pengkondisian burung murai batu yang ini dia harus sendirian agak jauh dari gantangan. Karena dia kalau misalkan dengar suara murai sedikit, dia langsung bongkar, langsung tarung, langsung keluar isian dan sebagainya. Makanya saya agak jauhkan supaya nanti dia enak. Kalau di gantangan juga dia enak dia. Kalau misalkan dia ini burungnya ini dijauhkan, karena kalau terlalu dekat bocor banget, takutnya kecapean. Tapi sebenarnya kalau burung murai batu ini dia nggak capek-capek, beberapa session dia lumayan lah staminanya. Walaupun burung murai batunya ini saya tidak menggunakan umbaran. Nah, umbaran buat burung murai batu saya itu jarang. Saya jarang menggunakan umbaran karena ya
Di sini tempatnya juga sempit, teman-teman semua sempit, jadi kadang males mau ngumbar, itu males. Jadi saya jarang menggunakan umbaran. Dan dulu juga ada beberapa burung murai batu saya kalau misalkan diumbar, dia nggak tahu kok tidak enak mainnya. Kalau dia dimasukkan di umbar, saya pernah coba. Tetapi kalau nggak diumbar, dia malah enak. Nah, di sini sesuaikanlah burung teman-teman semua dengan karakternya seperti apa. Burungnya ini mintanya itu seperti apa. Dari mulai kerodong, tangkringan, dari dia ini ya, karpet, settingan. Nah, settingannya ini menunjang teman-teman semua, menunjang. Tapi terutama dari settingan, dari semuanya ini yang saya berikan untuk burung murai batu ini, yang terutama, yang paling utamanya itu kebersihan burung murai batu. Karena kebersihannya itu sangat penting. Contoh karpet, saya bersihkan pagi, sore. Saya bersihkan supaya tidak dia ini ya nyaman. Kalau misalkan tidur malam hari dia nyaman, dia enak, dia tenang, dia sehat. Karena kunci burung murai batu mau enak di gantangan, mau bunyi, dia harus sehat. Burung sehat pasti berbunyi. Kadang-kadang kita melihat burung murai batu kita ini dia kurang sehat, dia tidak sehat, tetapi kita udah setting-setting saja, udah ini itunya, tapi kita melihat burungnya ini dia kurang sehat. Kebersihan kandang itu juga penting untuk burung murai batu. Nah, ini intinya itu dari kebersihan. Nanti kebersihan setelah itu baru kita mulai setting kalau misalkan dia sudah bersih. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan di konten kali ini, di vlog kali ini tentang burung murai batu saya ini yang jaguar ini, dia pastol. Silahkan teman-teman semua kembangkan, karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, maunya berbeda-beda. Jadi kita harus pahami sedetail mungkin. Misalkan di harian, percuma teman-teman. Kalau misalkan kita embunkan, kita jemurkan, kita tidak perhatikan, itu percuma. Kalau saat dijemur, saat diembun, saat memberikan ekstra puding, kita harus perhatikan. Dia settingan seperti ini, reaksinya seperti apa. Nambah jemur seperti apa. Nah, ini kita harus pahami dulu di hari-hariannya. Karena kita memahaminya itu di harian-harian burung murai batu. Nah, di situ juga kalau misalkan ini garis besarnya yang saya bahas. Yang paling tahu teman-teman semua yang memelihara burungnya, yang punya burung murai batunya, karena dalam kesehariannya teman-teman semua yang melihat, yang memberi dia settingan dan sebagainya. Di sini saya sharing dan ini adalah garis besarnya. Oke teman-teman semua, tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.